Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang isim dan fi'il atau kata benda dan kata kerja dalam bahasa Arab. Qabla nabda dirasatana, hayya nabda biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-darsul awal, pelajaran yang pertama, yaitu tentang isim atau kata benda dalam bahasa Arab. Sebelumnya, kalimah atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu al-fi'lu atau fi'il, kata kerja, al-ismu, isim atau kata benda, dan harfu atau huruf. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 2 dari 3 kata tersebut, yaitu fi'il dan isim. Sebelumnya, agar kita bisa membedakan mana itu isim dan mana itu fi'il, maka kita harus mengetahui ciri-ciri dari setiap fi'il ataupun isim. Nah, untuk isim, di sini akan disebutkan 4 ciri-cirinya, yaitu yang pertama, kata isim itu bersambung dengan alif lam di awalnya. Jadi, isim itu diawali dengan alif lam. Misal, al-kitabu, terdapat alif lam di awalnya. Maka, jika di dalam suatu jumlah atau kalimat kita menemui kata yang ada alif lam di awalnya, maka kata tersebut adalah isim atau kata benda. Yang kedua yaitu harokat akhirnya bertanwin. Harokat akhir bertanwin ini jika isimnya di awalnya tidak diawali dengan alif lam. Jadi kalau isim ini di awalnya sudah ada alif lam, maka harokat akhirnya itu tidak ditanwin. Misal tadi kata al-kitabu, bukan al-kitabun, tapi al-kitabu, di akhirnya tidak ditanwin. Jika di awalnya tidak diawali dengan alif lam, maka harokat akhirnya ditanwin. Contoh, kitabun. Maka jika kalian menemui di dalam suatu jumlah atau kalimat ada kata yang bertanwin harokat akhirnya, maka itu adalah isim atau kata benda. Kemudian diawali dengan huruf jar. Huruf jar itu apa? Sebelumnya di kelas 1 dulu, di kelas 7 dulu, kita sudah mempelajari beberapa harfu jar, yaitu huruf yang fungsinya itu menjarkan. Seperti fi, ala, dan seterusnya. Contoh kata fil madrasati. Maka jika di dalam suatu jumlah kalian menemui kata yang di awalnya terdapat huruf jar, maka kata tersebut adalah isim atau kata benda. Ciri yang keempat yaitu bisa dimudhofkan. Nah, untuk pembelajaran mudhof ini belum kita pelajari, akan tetapi alangkah baiknya kita belajar sedikit. Untuk mudhof yaitu menyandarkan sesuatu pada kalimat setelahnya. Misalnya, kata kitabu hamidin. Kitabu hamidin. Bukunya Hamid. Buku miliknya Hamid. Itu menyandarkan kata buku pada Hamid. Kitabu hamidin. Kitabnya Hamid. Nah, maka kata ini disebut dengan isim. Dimudhofkan. Karena bisa dimudhofkan. Selanjutnya, isim atau kata benda itu bisa dibagi dalam beberapa macam. Yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini ada 2, yaitu isim menurut jenisnya dan isim menurut jumlahnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang isim menurut jenisnya. Yaitu ada 2, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Apa itu isim mudzakkar? Yaitu kata benda laki-laki. Contohnya,
maktabun atau meja. Ini bukan berarti meja itu laki-laki, bukan dari itunya. Akan tetapi dilihat dari tulisannya. Tulisannya itu dijeniskan dengan laki-laki. Nah, yang termasuk isim mudzakkar ini yaitu bisa nama untuk laki-laki seperti Muhammad, Ahmad, Yahya, dan seterusnya. Itu termasuk isim mudzakkar. Dan isim yang tidak ada tak marbutohnya di akhir. Dicontohkan kata maktabun. Kata akhirnya itu huruf akhirnya ba. Dan tidak ada tambahan tak marbutoh di akhirnya, maka ini termasuk isim mudzakkar atau kata benda untuk laki-laki. Kemudian untuk isim muannas yaitu kata benda perempuan. Contoh, sa'atun. Sa'atun. Yang termasuk isim muannas ini yaitu nama untuk perempuan dan isim yang ada tak marbutohnya. Di akhirnya terdapat huruf tak marbutoh. Seperti kata sa'atun. Di akhirnya ada tak marbutoh, maka ini termasuk isim muannas. Nah, untuk nama perempuan, ada nama perempuan yang akhirnya tidak diakhiri dengan huruf tak marbutoh, seperti nama ya Maryam. Maryam di akhirnya huruf mim, bukan tak marbutoh. Akan tetapi kata Maryam ini karena merupakan nama perempuan, maka termasuk dari isim muannas atau kata benda perempuan. Selanjutnya yaitu isim menurut jumlahnya. Untuk isim menurut jumlahnya dibagi menjadi 3, yaitu isim mufrad, musanna, dan jamak. Untuk isim mufrad yaitu kata benda yang jumlahnya 1 atau tunggal. Misalnya kitabun. Kitabun itu artinya 1 buku. Kemudian untuk musanna adalah isim atau kata benda yang jumlahnya 2 atau ganda. Jumlahnya 2. Contoh, kitabani. Itu artinya 2 buku. Dan yang terakhir yaitu jamak, yaitu isim atau kata benda yang jumlahnya lebih dari 2. Kalau 2 itu masih ikut musanna. 1 mufrad, 2 musanna, lebih dari 2 itu berarti 3 dan seterusnya itu masuknya jamak. Contoh, kutubun artinya banyak buku. Bisa 3 buku, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk perubahan isim pada musanna, jamak, dan mudzakkar, pada isim musanna, jamak, pada isim mufrad, musanna, jamak, pada isim mudzakkar yaitu seperti berikut. Jadi perubahan isim dari isim mufrad, musanna ke jamak pada isim mudzakkar dan isim muannas nanti sedikit berbeda. Yang pertama akan kita pelajari yaitu pada isim mudzakkar. Yang pertama, kata kitabun. Jadi mufradnya. Dari mufradnya itu dulu. Ini termasuk isim mudzakkar. Kenapa? Karena dari mufradnya kita lihat adalah isim-isim yang harokat akhir, yang huruf akhirnya tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Maka ini termasuk isim mudzakkar. Contoh, kitabun. Kitabun isim mudzakkar. Mufradnya kitabun, 1 buku. Untuk musannanya menjadi kitabani. Kitabani. Kitabun, kitabani. Terdapat tambahan alif nun di akhirnya. Nah, karena tertambah alif nun di akhirnya, maka mufradnya tadinya kitabun, harokat akhirnya dhammah. Dhammah karena ada tambahan alif nun seperti yang sudah kita pelajari harokat sebelum alif adalah fathah. Maka yang tadinya kitabun menjadi kitabani. Harokatnya berubah menjadi fathah. Kemudian jamaknya menjadi kutubun. Nah, untuk jamak ini, kata kutubun termasuk jamak taksir. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu nanti ada beberapa. Ada jamak mudzakkar salim,
jamak muannats salim, dan jamak taksir. Untuk jamak taksir ini tidak ada rumusnya, jadi kita kalau istilahnya itu simai. Jadi kita mendengar kebiasaan orang Arab menyebutnya. Kemudian, misal ada lagi kata mudarrisun. Mufradnya mudarrisun. Musananya menjadi mudarrisani. Jamaknya menjadi mudarrisuna. Nah, kata mudarrisuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim yaitu jamak yang untuk digunakan pada isim mudzakkar. Rumusnya yaitu ditambah wawu nun di akhirnya. Wawu nun. Mudarrisuna, mudarrisun menjadi mudarrisuna. Selanjutnya yaitu tabel mufrad, musanna dan jamak untuk isim muannas. Isim muannas. Nah, contoh mufradnya qolan suwatun, muslimatun, mudarrisatun. Nah, ini dari mufradnya kita lihat huruf akhirnya terdapat tak marbutah semua, maka ini termasuk isim muannas. Muannas. Kalau untuk isim muannas merubah dari musannanya masih sama seperti pada isim mudzakkar di awal. Jadi ditambah alif dan nun. Alif nun. Qolan suwatun menjadi qolan suwatani. Tun. Di akhirnya huruf akhir tun ditambah alif nun, maka yang tadinya harokat akhirnya dhammah karena ketambahan huruf alif dan nun, harokat sebelum alif itu harus fathah, maka menjadi qolan suwatani. Nah, pada jamaknya di sini ada kata qolan suwatun. Ini adalah jamak muannas salim, yaitu jamak yang digunakan untuk isim muannas. Pada jamak muannas salim ini rumusnya yaitu ditambah tadinya kan qolan suwatun, wa tak marbutah. Untuk jamaknya setelah wa ditambah alif dan tak marbutah sebelumnya berubah menjadi tak ta'nis atau yang tak bentuk kayak perahu itu. Tak ta'nis. Atau gampangannya qolan suwatun tak marbutahnya dihilangkan, kemudian ditambah alif tak ta'nis. Qolan suwatun. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Mudarrisatun, mudarrisatani, mudarrisatun. Mudarrisatun satu guru, mudarrisatani dua guru perempuan, mudarrisatun banyak guru perempuan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang isim, selanjutnya di darsul tsani kita akan belajar tentang fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, seperti isim, fi'il juga memiliki beberapa ciri-ciri. Dalam pembelajaran kali ini akan saya sebutkan dua ciri-cirinya. Yang pertama yaitu fi'il yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini yaitu hanya fi'il mudhari'. Hanya fi'il mudhari'. Jadi ciri-ciri yang saya sebutkan ini adalah ciri-ciri dari fi'il mudhari'. Yang pertama yaitu diawali huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari' tandanya diawali dengan huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Yaitu huruf alif, nun, ya, ta. Atau bisa disebut menjadi anita atau anaitu. Yang kedua yaitu tidak memiliki ciri-ciri seperti isim. Yaitu apa? Ciri-ciri isim sebelumnya tadi apa? Diawali alif lam, harokat akhirnya tanwin, diawali huruf jar, dan bisa dimudhafkan. Jika tidak memiliki ciri-ciri tersebut, maka itu adalah fi'il atau kata kerja. Jadi seperti yang disebutkan tadi, untuk fi'il yang kita pelajari hari ini yaitu hanya fi'il mudhari'.
Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang kita gunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan atau akan kita lakukan. Dalam fi'il mudhari ini nanti perubahannya mengikuti dari dhamir atau kata gantinya. Dalam bahasa Arab itu nanti ada 14 dhamir atau kata ganti. Akan tetapi kita hanya akan membahas 6 dari 14 dhamir tersebut, yaitu dari dhamir huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Nah, berikut tabel perubahan fi'il mudhari dilihat dari dhamirnya. Dari dhamir huwa, yaktubu, hiya, taktubu, anta, taktubu, anti, taktubina, ana, aktubu, nahnu, naktubu. Jika bisa kita lihat perubahannya dari dhamir huwa yaktubu menjadi pada dhamir hiya menjadi taktubu. Yang tadinya huruf awalnya yak menjadi tak, yaktubu, taktubu. Kemudian anta juga sama seperti hiya bentuknya, taktubu. Bedakan dalam kalimatnya, biasanya dalam jumlah atau kalimatnya untuk dhamir hiya ditambah dengan fa'il nama orang. Misalnya, taktubu Zainab al-Kisrota, taktubu Zainab. Maka fi'il taktubu yang digunakan pada kalimat itu yaitu taktubu untuk dhamir hiya. Kemudian anti, taktubina. Selain perubahan pada huruf awalnya yang tadinya yaktubu menjadi tak, taktubu, ditambah ya nun di belakangnya, taktubina. Kemudian dhamir ana jadi aktubu. Huruf awal dirubah menjadi alif, aktubu. Nahnu menjadi naktubu. Huruf awalnya berubah menjadi nun, naktubu. Jadi huwa yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Hiya taktubu, dia perempuan sedang menulis. Anta taktubu, kamu laki-laki sedang menulis. Anti taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Ana aktubu, aku sedang menulis. Nahnu naktubu, kami sedang menulis. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang fi'il dan isim. Semoga apa yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini bermanfaat. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.